Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gigi Amrija Firdaus. Gimana kabarnya Sobat Doku? Saya doakan semoga baik selalu dan sehat selalu. Hari ini saya akan membahas tentang gejala apa saja sih yang biasa dialami oleh ibu-ibu hamil. Nah, biasanya ibu-ibu yang hamil itu terdapat banyak gejala ya. Normalnya yang dialami adalah mual dan muntah. Pada saat mual dan muntah, kita biasanya memuntahkan yang ada di dalam lambung kita. Nah, muntah tadi itu bersifat asam ya, ibu-ibu. Jadi asam tadi itu akan mempengaruhi dari rongga mulut kita. Jadi karena suasana yang asam tadi dari muntahan tadi itu bisa menyebabkan gigi berlubang, kemudian erosi gigi dan juga sariawan. Kenapa kok bisa begitu, Dok? Nah, jadi kalau misalnya asam tadi kuat ya, dari asam lambung kita, muntahan tadi kuat, itu akan menyebabkan gigi kita suasananya menjadi asam, rongga mulut kita asam, dan itu akan melemahkan dari struktur gigi kita yang paling kuat atau emailnya. Hal ini akan menyebabkan bakteri-bakteri itu mudah untuk masuk dan membuat gigi kalian berlubang. Apalagi ditambah pada saat hamil biasanya gula darah. Jadi gak hanya gula darah ya, juga ibu hamil suka makanan yang manis-manis. Nah, yang lengket-lengket itu malah menambah frekuensi dari gigi berlubangnya meningkat. Makanya kan banyak dari ibu-ibu yang bilang kalau misalnya dulu sebelum hamil giginya bagus, tapi setelah hamil rapuh. Tuh yang menyebabkannya ya. Yang kedua, erosi gigi tadi. Erosi gigi tadi karena suasana asam tadi. Jadi cairan asam dari muntahan itu yang terus keluar mengenai gigi ibu-ibu. Akhirnya dia terjadi erosi atau kerusakan mineralnya. Jadi giginya itu bukan berlubang, tapi dia mulai rusak ya secara perlahan karena erosi tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah sariawan. Jadi karena cairan asam tadi juga bisa menyebabkan sariawan pada ibu hamil, dan juga terutama ibu hamil juga mengalami perubahan hormonal ya. Jadi mempermudah dalam bakteri tadi menyerang jaringan kulit, jaringan lunaknya, yaitu pada jaringan gusi atau bagian langit-langit ya, atau lidah. Nah, itu rawan terjadi dari sariawan. Jadi ibaratnya pada saat hamil, gangguan hormonal itu akan melemahkan daya tahan tubuh ibu. Apalagi dengan mual muntah dan ketidaknyamanan itu. Nah, akhirnya karena daya tahan tubuh ibu-ibu ini lemah dan mudahlah diserang oleh penyakit gigi dan mulut. Seperti sariawan ya. Selain sariawan, yang berhubungan dengan hormonal adalah radang gusi dan pembengkakan ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan sakit pada gigi dan pada gusi. Jadi kadang ada yang bilang kalau misalnya terkadang itu bengkak gusinya, mudah bengkak kemudian sembuh, mudah bengkak kemudian sembuh, itu salah satunya. Kemudian radang gusi selain hormonal juga disebabkan oleh karang gigi. Jadi ibu-ibu harus membersihkan karang giginya secara bertahap, khususnya buat ibu-ibu yang merasa giginya atau karang giginya cepat terjadi ya. Giginya berjejal juga wajib lebih cepat. Sebenarnya kan 6 bulan sehari kontrolnya, nggak apa-apa kalau misalnya 3 bulan. Kalau misalnya giginya berantakan, itu biasanya pembentukan karang gigi lebih cepat. Itu yang harus diketahui ya. Kemudian yang terakhir adalah gejala yang biasanya disebabkan pada saat kehamilan, yaitu tumor. Nah, tumor ini tumbuhnya jaringan lunak atau gusi tambahan pada daerah sekitar gusi kalian. Jadi ibu-ibu yang hamil terkadang itu juga terdapat
jaringan gusi yang tumbuh berlebih. Jadi seperti ada daging tumbuh pada bagian pinggir-pinggir gusinya itu besar ya dan padat seperti daging. Itu normal, dan diharapkan ibu-ibu untuk datang ke dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya tumor ini akan kempes sendiri dan mengecil sendiri setelah kalian melahirkan. Jadi jangan begitu takut dan sebaiknya diperiksakan saja ke dokter gigi untuk melihat apakah ini aman atau tidak. Itu adalah beberapa kelainan-kelainan yang sering terjadi pada ibu hamil. Sebenarnya banyak, cuman ini yang paling banyak terjadi. Jadi ibu-ibu harus waspada dengan ini, karena kalau misalnya gigi berlubang dan sakit gigi, maka itu akan sangat mengganggu pada saat ibu hamil, karena tindakan dokter gigi sangat terbatas pada saat hamil, obat pun terbatas. Jadi bakalan menahan sakit ya. Nah, ada baiknya pertama yaitu melakukan pembersihan gigi dan mulut secara rajin dan bertahap ya. Jadi konsistensinya harus sering. Pada saat setelah muntah wajib kumur-kumur ya, dan juga kalau bisa sikat gigi ini setelah makan yang manis-manis. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan atau wajib rajin kontrol ke dokter gigi untuk mencegah gigi berlubang, karang gigi, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah dua hal yang wajib dilakukan pada saat hamil. Baik, begitu saja dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari sobat-sobat doku semua, silakan tulis komentar di bawah. Nanti saya berusaha akan menjawabnya. Dan buat teman-teman yang ingin membaca lebih rinci lagi, bisa datang ke blog dari doktergigiku.online. Nah, di sana ada saya berikan di sana yaitu pembahasan tentang materi yang saya berikan. Baik, terima kasih telah mendengarkan saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Sobat Dok.